Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadiah. Adapun dalam kali ini, saya akan mempresentasikan contoh bisnis plan di saat situasi saat ini, yaitu berupa AR Halicis tentang keju makanan. Pertama yaitu profil bisnis. Gambar dan desain logo usaha atau gambar dan desain cover depan proposal harus dapat mewakili jenis dan karakteristik dari usaha yang tercerminkan dari desain. Yang kedua yaitu informasi usaha berupa nama, alamat, nomor telepon aktif, berisi informasi nama usaha, domisili atau alamat tempat usaha, serta nomor telepon yang sering dihubungi apabila calon investor maupun konsumen ingin menghubungi. Contohnya yaitu seperti ini profil perusahaan saya. Dengan nama perusahaan AR Halicis, kelompok bidang usaha yaitu makanan, pimpinan atau pemilik Halimatus Sadiah, alamat perusahaan yaitu Jalan Adinagoro, Lubuk Buaya, Lubuk Gading 1, tanggal pendirian yaitu 12 Januari 2021, SIUP 121/2021-15/15 strip 4 garis miring AR garis miring BCSPK strip S garis miring HS garis miring 2029. NPWP saya yaitu 08.603.003.121 dengan klasifikasi usaha yaitu usaha menengah, asal bahan bakunya yaitu susu sapi segar, jumlah tenaga kerjanya yaitu 112 orang, jenis produknya yaitu aneka ragam keju dengan telepon atau handphone 0812 012-02129 dengan email atau website arhalicis@gmail.com dengan pemasaran lokal di Sumatera Barat. Yang kedua yaitu market share. Untuk lokasi produksi keju Chattel Cheese ini ada di daerah Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan ketersediaan lahan pemilik serta pertimbangan jarak dengan supplier utama yang tergolong dekat. Yang ketiga yaitu strategi teknologi dan informasi. Strategi yang dipilih oleh Kathleen Cheese yaitu berdasarkan yaitu fokus strategi diferensiasi ini dilakukan dengan menyediakan varian keju yang jarang ditemui di pasaran dan memberikan layanan yang berkualitas. Menurut hasil dari KSPM, didapatkan bahwa strategi market penetration memperoleh nilai yang lebih besar dari produk developed ini. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi market penetration ini lebih menarik untuk diterapkan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang relevan dalam mempengaruhi keputusan strategis. Yang keempat yaitu produksi barang dan jasa. Jenis produksi yang ditawarkan oleh Kathleen Cheese ini adalah unproduced cheese yang berasal dari susu sapi segar. Gambarnya itu desain logo Kathleen Cheese yang akan digunakan dan penempatan harga Kathleen Cheese ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu harga untuk end user, toko atau supermarket, dan industri. Pembedaan harga ini juga akan berdampak pada profit margin yang didapatkan oleh Kathleen Cheese agar mendapatkan produk quality leadership, yaitu dengan mengunggulkan beberapa aspek produk dan keunggulan kompetitif lainnya sehingga dapat memberikan added value bagi konsumen. Yang kelima, kita masuk kepada pemasaran. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai strategi pemasaran yang akan digunakan oleh Kathleen Cheese untuk mendapatkan tujuan yang sudah disusun sebelumnya. Kathleen Cheese ini akan menggunakan beberapa cara sebagai sarana promosi seperti yang pertama yaitu advertising. Kathleen Cheese akan melakukan promosi dengan brosur ke toko atau supermarket. Sarana ini digunakan untuk menjangkau konsumen yang ada untuk memperkenalkan produk keju Kathleen Cheese konsumen. Selain itu, promosi ini juga dilakukan dengan website yang membuat promo yang sedang diadakan. Detail produk dan informasi perusahaan, konsumen juga dapat melakukan pemesanan langsung melalui website. Gambar di bawah ini merupakan desain brosur yang akan digunakan. Yang kedua yaitu internet marketing.
Dana marketing itu dalam Catalysis itu dilakukan untuk meningkatkan brand awareness di kalangan konsumen dengan memanfaatkan media sosial yang sedang berkembang di belakangan ini seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu point of purchase, yaitu POP display. Ada beberapa POP yang dilaksanakan oleh Catliches, yaitu standing banner, ditempatkan pada saat event-event promosi berlangsung. Selain itu juga ditempatkan pada pintu masuk toko atau sebelah market yang dipilih. Di bawah ini ada contoh standing banner yang digunakan, serta adanya stand atau booth yang digunakan saat event-event promosi berlangsung sebagai poin penjualan. Untuk menarik minat konsumen, maka stand booth yang dilakukan didesain semenarik mungkin. Dan yang keempat itu sales promotion. Promosi penjualan akan dibedakan menjadi tiga, yaitu end user, toko atau supermarket, and industri makanan. Promosi untuk end user akan dilaksanakan pada saat event-event berlangsung, yaitu berupa potongan harga sebesar 25%. Untuk toko atau supermarket, promosi akan berupa potongan harga sesuai dengan kuantitas yang diambil dan juga memberikan produk knowledge untuk produk Catliches. Untuk industri makanan, promosi tahap awal dengan memberikan sampel atau contoh produk yang memberikan potongan harga sesuai kuantitas yang dipesan. Yang keenam, kita masuk kepada analisis persaingan dan resiko, yaitu metode yang digunakan oleh Catliches ini dan menentukan harga. Kami menggunakan markup breaking atau profit margin yang ditetapkan 20-50%. Penetapan harga juga harus memperhatikan faktor lain seperti resiko dan kebijakan perusahaan. Proses penjualan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu penjualan langsung dan penjualan virtual. Pada penjualan langsung, proses berawal dari permintaan oleh konsumen. Kemudian pihak Catliches mempersiapkan produk sesuai dengan permintaan. Setelah itu barang dikirim oleh konsumen. Kemudian konsumen menerima produk sesuai dengan permintaan beserta stok. Setelah itu, konsumen melakukan pembayaran sesuai nominal tertera di stok. Pada penjualan piutang, proses berawal dari permintaan oleh konsumen, kemudian pihak Catliches mempersiapkan produksi sesuai dengan permintaan. Setelah itu, barang dikirim beserta dengan tanda terima. Sesampainya di konsumen, dilakukan pencocokan jumlah barang dan tanda diterima apabila terjadi tidak kesesuaian dalam dilakukan revisi. Dan apabila sudah sesuai, maka konsumen menyerahkan kembali dan tanda terima yang sudah ditandatangani, yang kemudian digunakan untuk melakukan penagihan sesuai dengan aturan pembayaran dari konsumen. Dan yang terakhir yaitu tentang aspek keuangan. Sumber pendanaan merupakan dana dari pemilik sendiri atau dari saya sendiri, yaitu dikarenakan kebutuhan dana yang tidak terlalu besar. Proyek biaya ini terbagi menjadi biaya produksi, profesional, sewa kendaraan, perlengkapan, dan peralatan. Biaya produksi ini terdiri dari indirect cost and direct cost. Biaya proporsional ini terdiri dari renovasi dan perizinan. Biaya sewa ini merupakan biaya sewa yang dibayar di muka dan berdurasi 5 tahun. Biaya kendaraan adalah biaya yang digunakan untuk keperluan mobilisasi perusahaan. Biaya perlengkapan dan peralatan juga dikeluarkan untuk penunjang produksi keju. Hasil dari NPV pada kondisi normal didapatkan sebesar 169.859.530,71. Dengan nilai NPV yang positif ini menunjukkan bahwa bisnis keju Catliches layak dapat dijalankan. Sedangkan untuk IRR dapat kondisi nominal sebesar 24,48%. Nilai dari IRR ini menunjukkan lebih besar dari WACC, yaitu sebesar dari 10,98%, menunjukkan bahwa bisnis keju Catliches ini layak untuk dijalankan. Berikut itu yaitu perhitungan dari payback period dari bisnis keju itu Catliches. Perhitungan ini dilakukan di bawah ini dalam keadaan normal. Analisa sensitivize ini dilakukan dengan menurunkan penjualan sampai dengan 23% sehingga mendapatkan NPV sebesar kurang dari 5,68445152. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.